Rancangan pemerintah Indonesia yang katanya memajukan dan mensejahterakan rakyat berupa tapera atau tabungan perumahan rakyat yang dijadikan solusi untuk generasi muda Gen Z maupun generasi lama yang belum memiliki rumah agar bisa memiliki rumah sendiri, rumah pribadi ketika mereka sudah tua gitu. Pertanyaannya, apakah ini solusi atau ladang baru untuk korupsi? Halo semua, balik lagi dengan gue Mikael Effendi di konten di channel ini. Kali ini gue akan membawakan tema yang berjudul tapera atau tabungan penyengsara rakyat, basically ya. Kenapa gue sebut penyengsara rakyat? Karena memang pada faktanya banyak orang yang menentang atau protes akan kebijakan baru ini gitu. Mengapa tiba-tiba aturan atau kebijakan ini diwajibkan bagi para pekerja yang gajinya di atas UMR ya, kalau menurut yang gue baca-baca sebesar 3%. Jadi gajinya itu 2,5% untuk pekerjanya dan 0,5% itu untuk penyedia kerja atau kantornya lah ya, bahasa gampangnya. Dan gue yakin pasti ujung-ujung kebijakan ini bakalan dipaksakan ujung-ujungnya ya ke semua kalangan. Nggak harus yang di bawah, yang di atas UMR nggak harus, paling yang di bawah UMR juga bakalan kena gitu. Memang terlihat tidak seberapa, tapi mungkin bagi sebagian besar orang ini berpendapat rendah, kebijakan ini adalah sebuah beban lain atau another beban gitu. Jadi mereka kehidupannya sudah banyak beban dalam kehidupan, keuangan, utang segala macam, dipaksa lagi berhutang dengan undang-undang tapera ini gitu, atau rancangan ya tabungan penyengsara ini. Arti sebenarnya itu adalah tabungan perumahan rakyat ya. Jadi gue sengaja menginterpretasikannya berbeda karena ya memang pada dasarnya banyak yang protes juga terkait undang-undang ini. Jadi ya udah, nggak salah kan kalau misalnya disebut penyengsara rakyat, karena rakyat sendiri sudah merasa sengsara bahkan sebelum kebijakan ini ditetapkan gitu. Bahkan nantinya kalau kebijakan tapera disahkan, bagi yang udah punya rumah atau sudah menjadi peserta tapera kasarannya, tetap diwajibkan untuk membayar iuran tapera dengan alasan akan disalurkan untuk masyarakat yang belum memiliki rumah gitu. Sekarang pertanyaannya begini, semua orang, terutama gue, akan mempertanyakan mana bukti dari omongan tersebut. Apakah benar-benar disalurkan kepada orang yang belum punya rumah, atau mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal lain? Apa yakin itu dana nggak akan dikorupsikan gitu oleh pihak-pihak pengelola atau mungkin pihak-pihak yang bersangkutan? Yakin mau membantu sesama, kenapa terkesannya tuh harus dipaksakan gitu? Jadi istilahnya kayak kita sudah punya rumah tapi kita dipaksa untuk membantu orang lain yang belum punya rumah. Kan mau membantu atau kita itu urusan kita sendiri, bukan urusan pemerintah. Itu kan sama aja adalah hak masing-masing keluarga ya, bisa dibilang ya, atau golongan rakyat gitu kalau mau membantu. Dan kita juga pastinya punya banyak hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, entah itu keuangan, utang atau segala macam yang sebelum sebelum kita itu biasa mau membantu orang lain gitu. Jadi tapi pemerintah di sini, terutama bukan pemerintah sih, lebih tepatnya orang yang membuat kebijakan ini, karena ya ini kan belum ditetapin juga ya. Mungkin gua nggak tahu by the time atau pada waktu gue bikin video ini apakah ditetapkan atau belum. Tapi kalau memang belum, ya kebijakan ini terkesan banget itu untuk sebagai ya pandangan pemerintah tentang ya mereka yang nggak peduli sama kita dan memaksa kita untuk tetap ikut aturan mereka, dimana aturan mereka tuh banyak banget yang udah nggak bener. Jadi jujur aja, pemerintah kita tuh memang belakangan itu lagi nggak bener. Beberapa waktu terakhir banyak sekali kebijakan dan aturan baru yang bertentangan dengan kemauan atau kebutuhan rakyat mereka sendiri, padahal pemerintah tuh ada untuk rakyat dan mereka dipilih oleh rakyat. Entah itu gue nggak usah sebutin apa, tapi intinya ya mereka ada untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara. Tapi pada dasarnya mereka hanya memikirkan kesejahteraan mereka sendiri. Jadi faktanya ya seolah-olah mereka ingin memperbudak rakyatnya sendiri. Kalau seperti ini kasusnya, kenapa kita harus percaya sama mereka? Emang bentuk kepercayaan apa yang harus kita kasih ke mereka? Dan apa yang mereka bisa buktikan dari hasil kepercayaan kita kepada mereka itu? Apa yang mereka bisa buktikan kalau mereka itu benar-benar jujur? Ada pernyataan dari anggota Omnibusman RI Hendra Fatika yang bergurau nih ya, bercanda aja gitu, tentang tapera, di mana ia mengusulkan
kalau bisa anak kecil juga ikut jadi peserta tapera. Gue tahu ini cuma bercanda doang, tapi kalau misalnya terrealisasikan ya kalian perlu tahu kalau orang inilah adalah awal dari penyebabnya gitu. Pertama, anak kecil punya penghasilan dari mana untuk bisa bayar program-program kayak gini? Dari mana? Kedua, apakah tagihan tapera ini akan dibebankan ke keluarganya atau ke orang tuanya kalau misalnya anak kecil itu belum punya pekerjaan, jadi bayar tapera itu 2 kali lipat. Gue tahu sih ini cuma buat lucu-lucuan doang, tapi kalau misalnya lucu-lucuannya kayak gini dan tahu-tahu tiba-tiba disahkan tiba-tiba sama pemerintah, kan lucu jadinya ya. Bukan lucu lagi sih, jatuhnya malah bodoh gitu. Dan semoga nggak kejadian, semoga yang dikatakan Mas Hiera Henry Fatika itu cuma bercandaan belaka. Dan semoga juga seluruh kebijakan tapera ini nggak usah ditetapkan juga. BP Tapera wajib dan harus mengkaji ulang kebijakan ini. Seharusnya aturan itu memberikan manfaat, memberikan bisa dibilang ketenangan bagi masyarakat yang belum punya rumah, bukan menjadi beban. Suara rakyat tuh perlu didengar, Pak. Hei, yang duduk-duduk di atas di kursi-kursi pejabat, suara rakyat tuh perlu didengar, bukan diabaikan. Kalian tuh ada berkat kita. Mana balasan kalian ke kita gitu? Kita tuh tinggal di negara demokrasi, bukan negara diktator. Atau kalau kalian memang para pejabat tuh memang ingin membuat negaranya tuh ke arah sana gitu, ke arah negara diktator. Semoga ada jalan keluar untuk seluruh kebijakan ini. Sebelum gue akhiri, ya semoga tidak ditetapkan lah ya kebijakan seperti ini, dan semoga dihapuskan lah minimal kata-kata wajib untuk mengikutinya, karena wajib atau enggak, mau bayar atau enggak itu harusnya tergantung kita, tergantung dari pendapatan kita juga, bukan tergantung dari aturan pemerintah yang biasanya tuh membebankan. Karena rakyat lebih tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka perlukan gitu. Dan semoga pemerintah juga tidak melakukan kelalaian ya dalam kalau ingin masih dipercaya oleh rakyatnya. Jadi minimal ya sadar diri lah ya. Jangan cuma bisa mengkritik rakyat tapi tidak mau dikritik balik gitu. Kita tahu kita memang bukan rakyat yang sempurna karena kita banyak dikategorikan sebagai IQ terendah lah, SDM rendah, tapi kita masih punya kesadaran, masih punya harga diri, masih punya kebutuhan-kebutuhan yang perlu ditetapkan, yang dimana pemerintah tidak bisa menetapkan hal tersebut. Contohnya undang-undang perampasan aset. Walaupun gue dengar beberapa bulan yang lalu Jokowi itu sudah mengirimkan ya rancangan undang-undang perampasan aset bagi orang-orang korupsi, tapi sampai sekarang DPR belum menetapkannya. Dan kita harus mengawasi atau memasang mata untuk undang-undang itu agar ditetapkan nanti di rapat Dewan DPR gitu. Itu aja ditunda-tunda gitu. Kelihatan banget kan kinerja mereka tuh berasa kayak anggaplah penolakan gitu ya untuk merealisasikan undang-undang tersebut karena mereka takut dan tahu kalau anggotanya banyak yang korupsi. Ini bukan berlaku cuma DPR ya, gue tidak menghina satu instansi doang, tapi instansi lain juga kena seperti yang kalian tahu sebelumnya. Mungkin sekian aja dari gue Mikael Effendi pamit undur diri dan sampai jumpa.